Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Lord Mu-Yun dalam anime Supreme God Emperor di season yang kedua ini. Dan mari kita dengarkan cerita yang Mimin sajikan. Saat ini, dikelilingi oleh dua pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, tidak mungkin untuk melarikan diri. Meskipun Gan Jingyu mampu menahan satu orang, dia masih tidak bisa keluar darinya ketika orang lain menatapnya sampai mati. Bagaimana kita bisa keluar? Melihat pertengkaran antara keduanya di depannya secara bertahap memanas, kepala Mu Yun mulai berputar. Pada saat ini, pertempuran luar menjadi semakin sengit dan orang-orang di pavilion Tongshan menderita kerugian serius. Bagaimanapun, apakah itu anak-anak dari Sekte Pil Suci, Sekte Pulau Jahat Surgawi, atau Sekte Darah Bayangan Hijau, semuanya kuat, dan pavilion Tongshan masih lebih lemah. Tidak bisa mengkonsumsinya seperti ini lagi, kalau tidak mereka. Hati Mu Yun secara bertahap menjadi cemas. Namun, pada saat ini, Mu Yun merasakan napas panas menyebar dari dadanya, dan gelombang panas naik lebih tinggi dari yang lain, naik terus-menerus di dadanya. Segel ungu. Melihat cetakan ungu di dadanya bersinar dengan cahaya ungu, Mu Yun terkejut. Apa yang sedang terjadi di sini? Tidak masuk akal jika kita bertengkar seperti ini. Pasti ada yang aneh dengan anak ini. Jadi, bagaimana kalau kau dan aku menyelidiki danau jiwanya? Oh, tanya Jun Wuxi heran. Kamu tidak tahu, seharusnya ada senjata ajaib yang sangat kuat di danau jiwanya, kamu dan aku menyatukan danau jiwanya, aku tidak percaya bahwa senjata ajaib itu tidak akan muncul. Meng Yifan berkata dengan tenang. Bagus. Keduanya berhenti berdebat lagi dan menatap Mu Yun, yang duduk tak bergerak di tanah. Setelah kata-kata itu jatuh, Meng Yifan dan Jun Wuxi secara bersamaan menghentakkan tangan mereka dan menyapu ke arah Mu Yun. Hanya kali ini, mereka bersiap untuk menindas danau jiwa Mu Yun. Menghadapi metode seperti itu, Mu Yun tidak pernah berani ceroboh. Mengusir. Dua suara pecah terbang keluar dari antara lengan Mu Yun. Racun kelabang hitam dan batu giok ungu di akhirat segera bergegas kedua tuan, Jun Wuxi dan Meng Yifan. Bajingan kecil ini, telah bermain-main dengan kita. Sial, aku tertipu. Harus menghindari batu giok ungu di akhirat dan kelabang hitam, keduanya segera mundur. Meng Yifan membelah kelabang hitam menjadi dua dengan telapak tangan, dan hati Jun Wuxi meneteskan darah. Itulah yang dia habiskan selama 10 tahun untuk memberi makan, dan dia baru saja meninggal. Mu Yun, kamu mati. Melihat sosok Mu Yun menghilang ke langit malam yang luas, Jun Wuxi tiba-tiba mendongak ke langit dan berteriak. Lari, kamu tidak bisa melarikan diri dari kota Nanyun, kamu tidak bisa melarikan diri dari telapak Jun Wuxiku. Saat dia berkata, Jun Wuxi mengangkat tangannya, dan nyala api memenuhi langit. Berhenti. Melihat gerakan Jun Wuxi, ekspresi Gan Jingyu berubah, dan dia buru-buru berteriak, Jun Wuxi, ini adalah kekaisaran Nanyun, bukan Pulau Tianximu, berhenti sekarang. Barang lama, aku tidak. Wajah Jun Wuxi dingin, dan jejak darah mengembun di antara tangannya. Tembakan darah itu semua diambil dari para pejuang yang tewas dalam pertempuran sebelumnya, secara bertahap, darah itu memenuhi dan menyebar ke sekeliling. Berhenti. Tuan Gan, mengapa marah, temukan saja Mu Yun dan jangan bunuh yang tidak bersalah. Meng Yifan melangkah maju dan menghentikan Gan Jingyu dengan senyum di wajahnya. Meskipun Jun Wuxi memiliki reputasi buruk di benua keberuntungan surgawi, dia melakukan banyak trik berbahaya. Gan Jingyu dihentikan, dan ujung jari Jun Wuxi ditutupi dengan sutra darah menjadi jaring besar, yang menyebar dengan cepat. Keluar, Jun Wuxi menunjukkan senyum jahat di wajahnya dan menunjukkan. Di mana jari-jarinya lewat, suara letupan terdengar, dan sesosok tubuh merangkak keluar dari tumpukan mayat dengan sedikit malu. Itu adalah Mu Yun. Mau sembunyi. Di depan Jun Wuxiku, lupakan. Melihat Mu Yun, Jun Wuxi mencibir. Siapa bilang aku akan bersembunyi? Namun, melihat Jun Wuxi, Mu Yun tersenyum sedikit, dan senyum itu penuh konspirasi. Pulau Tianxie, naik turun mengungkapkan kekuatan jahat, Jun Wuxi, kamu ingin membunuhku, itu tidak mudah. Kata-kata Mu Yun jatuh, dan stempel listrik ungu muncul di lengannya yang tergantung. Segel listrik ungu bersinar, seperti api teratai ungu di tubuh Mu Yun, tetapi suara berderak dari atas membuat orang merasa cemburu. Bisakah kamu mengambil salah satu trikku? Jangan bilang itu buku kaisar, bahkan hartaku sendiri, dan berikan semuanya padamu, berani. Bagaimana tidak berani? Jun Wuxi meremas tangannya dengan keras, dan menatap Mu Yun dengan wajah tenang. Bagus. Mu Yun berteriak, jika ini masalahnya, maka kamu siap untuk mengambil tanganku. Berbicara tentang cahaya bersinar dari segel listrik ungu di tangan Mu Yun semakin terang, seluruh lengan kirinya tampaknya diberikan guntur dan kilat kehidupan pada saat ini, kekerasan tak tertandingi.
Melihat Mu Yun bergegas, mata Jun Wuxi menunjukkan sedikit penghinaan. Terprogram, dia tidak bersalah dan tidak bodoh, jadi dia tidak akan memaksanya. Dengan tangan mencuat, sosok Jun Wuxi tampak seperti hantu, dan dalam sekejap ada 7 sosok lagi. Ketujuh sosok itu mengelilingi Mu Yun dengan erat, baik tertawa atau membuat masalah, untuk sementara waktu tidak mungkin untuk mengatakan yang mana Jun Wuxi yang asli. Segel elektronik ungu. Namun, tepat saat Mu Yun bingung, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya bisa melihat sosok Jun Wuxi. Dengan sentuhan perasaan itu, Mu Yun langsung mencetaknya. Segel itu meledak langsung di dada Jun Wuxi, dan suara patah tulang berderit, dan Jun Wuxi menyemburkan darah. Dia bahkan tidak bisa bermimpi bahwa Mu Yun benar-benar bisa menemukannya. Namun, setelah cetakan itu dicetak, wajah Jun Wuxi berubah. Tanda di dadanya, dengan kekuatan guntur dan kilat, menembus tubuhnya sedikit demi sedikit, dan masih merusak tubuhnya. Brengsek, melihat Mu Yun dengan galak, Jun Wuxi bersenandung, Meng Yifan, kamu bisa bermain di sini sendiri, aku tidak akan menemanimu lagi. Dengan teriakan keras, sosok Jun Wuxi melintas, dan dia pergi begitu saja. Hilang, Meng Yifan tercengang. Apa yang telah terjadi? Jun Wuxi terluka oleh Mu Yun. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat Jun Wuxi mundur, Meng Yifan segera berteriak, Lu Kui, Sui Wushuang, kalian berdua telah menangkapnya. Ya, siapa yang berani menangkap cucuku? Aku mematahkan anggota tubuhnya. Namun, tepat setelah kata-kata Meng Yifan jatuh, sebuah suara yang menyerupai guntur bergema di seluruh kota Nanyun. Itu dia tidak mati. Kakek, dengan teriakan ini, sosok dengan rambut abu-abu berdiri di depan Mu Yun. Kakek, kemana saja kamu? Melihat Mu Dingtian, Mu Yun berkata dengan gembira. Dia berpikir bahwa akan ada sesuatu yang tidak terduga tentang Mu Dingtian, dan sekarang dia melihat bahwa Mu Dingtian masih utuh, dan dia merasa lega. Di sisi lain, pria berbaju hitam juga melengkungkan tangannya ke arah Mu Dingtian, diam-diam. Hei, apakah orang-orang di benua Tianyun luar biasa? Kamu masih ingin menangkap cucuku, kalian hebat. Melihat kerumunan, Mu Dingtian berteriak. Sekarang, biarkan aku melihat siapa yang berani mati. Terus berbicara, wajah Sui Wushuang dingin, dan dia langsung melangkah keluar. Dia berada di ranah kekuatan ke-10, meskipun bola jiwa darah yang berharga rusak, tetapi kekuatannya sendiri masih ada. Ambil satu langkah dan tepuk dengan satu telapak tangan. Jejak telapak tangan berdarah tebal, seperti cakar hantu yang putus asa untuk hidup, meraih langsung ke arah Mu Dingtian. Pergi. Dengan raungan, Mu Dingtian berdiri di tempat dengan tangan di belakangnya, dan dia bahkan tidak bergerak, tetapi telapak darah, 1 inci di depan tubuhnya, meledak. Seolah-olah ada film pelindung tak terlihat di tubuh Mu Dingtian. Semangat perang. Melihat tindakan Mu Dingtian, Mu Yun tertegun, lalu tertawa. Yang disebut semangat juang, dalam beberapa hal, hampir sama dengan niat pedang dan niat pedang, tetapi niat pedang ditujukan pada pendekar pedang, dan niat pedang ditujukan pada pendekar pedang. Semangat juang adalah curahan dan perpaduan seniman bela diri setelah ribuan kerja keras, yang hanya bisa diketahui. Mu Dingtian mampu memahami semangat juang, yang mengejutkan Mu Yun, tapi memikirkan Mu Dingtian di dasar lembah Leidin sepanjang hari, memikirkan seni bela diri sendiri, dan makan pil jantung hitam setiap hari, kasus selama lebih dari 20 tahun. Tubuhnya memang telah mencapai situasi yang menakutkan. Semangat perang. Melihat adegan ini, wajah Meng Yifan berubah. Tanpa diduga, kekaisaran Nanyun kecil ini akan berada dalam masalah besar. Sepele dan trio Mu Yun akan bisa membuatnya merasa hancur. Sekarang ada tambahan kakek, dan kakek ini tampaknya luar biasa. Cucu, yakinlah, kakek ada di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Mu Dingtian tertawa dan memandang semua orang, siapapun di antara kalian yang ingin naik, ayo. Melihat bahwa Sui Wushuang, yang berada di lapisan ke-10 Tongshan, ditolak oleh gerakan Mu Dingtian, dia merasa malu, siapa yang berani menghadapi orang ini secara langsung. Kecuali Meng Yifan, siapa yang bisa menolak orang ini? Hebat, ini kamu. Mu Dingtian mengarahkan jarinya ke Meng Yifan, dan berteriak, baru saja kamu memanggil yang paling bahagia. Mari kita mulai denganmu hari ini. Ketika kata-kata itu jatuh, Mu Dingtian melangkah keluar, mengepalkan perut bagian bawahnya, dan kemudian tiba-tiba, ada ledakan, dan Mu Dingtian meninju. Tinju ini bergegas keluar, membentuk penghalang arus udara berbentuk lengkung, dan langsung menggores ke arah Meng Yifan. Mata Meng Yifan bergetar, dan dia tiba-tiba mengeluarkan sikat emas di tangannya. Kuasa ada di seluruh tubuh, momentumnya bergejolak, dan ujung pena yang tajam memberi orang aura dominan yang dapat memotong dunia. Pena Kaisar. Ekspresi Meng Guangling sangat gembira, dan ketika dia melihat ayahnya mengeluarkan pena di Huang, semangatnya langsung meningkat. Baik pena Kaisar Bumi dan kitab Kaisar Manusia adalah alat bumi terbaik, tetapi wilayahnya tidak cukup untuk dapat mengerahkan kekuatan alat bumi terbaik, jika tidak Mu Yun akan mati sejak lama. Pada saat ini, melihat ayahnya mengeluarkan pena di Huang, dia tidak sabar menunggu ayahnya membunuh Mu Yun dalam satu pukulan.
Pergi. Segera setelah pena Kaisar Bumi ditarik, wajah Meng Yifan meledak dengan momentum yang kuat dan goresan pena yang tajam dan bahkan udara yang memotong bergetar dengan pukulan. Pena Kaisar. Mu Yun berbisik sedikit. Saat pena Kaisar lokal muncul, Zhu Xiantu gemetar lagi, tampak sangat bersemangat. Jujur, kamu telah menelan kitab suci Kaisar manusia. Apakah kamu masih belum puas? Mu Yun memarahi. Pena Kaisar sangat tajam, kakek mungkin tidak bisa membawanya, kamu masih ingin makan. Mendengar kata-kata Mu Yun, Zhu Xiantu berangsur-angsur menjadi stabil. Hanya saja setiap goresan pena Ren Huang ditarik, tetapi penuh dengan keinginan yang tidak normal. Meng Yifan membelai struk, dan setiap kali dia membelai struk, aura pembunuh yang melonjak terus menyelimuti Mu Dingtian. Hanya saja Mu Dingtian mengandalkan semangat juang yang kuat dari tubuhnya, dan melawan Meng Yifan secara tiba-tiba, dan dia sama sekali tidak dirugikan. Adegan ini membuat semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Meng Yifan adalah master sekte dari Sekte Darah Bayangan Hijau, salah satu yang terkuat di puncak seluruh benua. Tapi Mu Dingtian menghilang selama lebih dari 20 tahun dan tiba-tiba muncul, dan dia mampu bersaing dengan Meng Yifan. Harus membuat semua orang terkejut. Meng Yifan adalah pria yang tak tertandingi dan kuat yang telah melampaui alam para dewa. Lagi pula, kakek tidak mengambil langkah itu. Jika dia menyeretnya, dia akan kalah. Mu Yun mengambil keputusan dan buru-buru duduk bersila. Pada saat ini, dia membutuhkan waktu untuk pulih. Dan pemulihan tercepat adalah kekuatan suci yang keluar dari Zhu Xiantu. Kekuatan para dewa jauh melebihi kualitas dan fungsi esensi sejati. Kekuatan para dewa, mendorong gunung dan memecahkan awan, adalah kekuatan yang paling diinginkan semua pejuang. Apakah itu untuk pemulihan atau promosi, kekuatan Divine Power jauh melampaui pengetahuan Mu Yun. Perlahan-lahan, tetesan Divine Power memasuki tubuh Mu Yun melalui Zhu Xiantu. Kali ini, Mu Yun menemukan bahwa kekuatan suci memasuki tubuh, dan bagian yang diserap sangat meningkat. Tampaknya tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih tangguh dari sebelumnya. Percepat, Mu Yun berteriak dari lubuk hatinya, tetapi di danau jiwa, Zhu Xiantu mengabaikannya sama sekali, dan masih bergerak maju perlahan. Tetesan kekuatan suci mengalir keluar, dan lapisan pita emas pucat berangsur-angsur muncul di permukaan tubuh Mu Yun. Hanya saja streamernya sangat lemah dan tidak terlihat, dan tidak ada yang menyadarinya sama sekali. Setelah waktu yang lama, Mu Yun membuka matanya sedikit dan mengambil napas dalam-dalam. Dan di telapak tangannya, roh naga giok kuno yang menyusut hanya seukuran telapak tangan, berbaring dengan tenang, tanpa jejak vitalitas. Sekte Darah Bayangan Hijau, Meng Yifan, datang dan bersiaplah untuk mati. Memegang esensi naga giok kuno dengan kedua tangan, terdengar ledakan. Aduh, raungan keras terdengar, dan tiba-tiba, sosok setinggi 1000 meter muncul lagi. Sosok 1000 meter ini, seperti raksasa, dengan 9 ekor mengepakkan Sekte Darah Bayangan Hijau di sekitarnya dan prajurit Sekte Pil Suci, tidak menunjukkan belas kasihan. Kakek, lepaskan aku. Teriak Mu Yun, sosok agung itu menyapu 9 ekornya dan menamparkan langsung ke arah Meng Yifan. Kebencian, melihat kedatangan 9 ekor, Meng Yifan langsung meledak. Esensi naga giok kuno ini, mengandalkan darah dan kekuatan prajurit itu sendiri, Mu Yun ini sudah menggunakannya sekali sebelumnya, jadi mengapa kali ini pulih lagi? Bagaimana bisa? Inti dari naga giok kuno ini perlu dipindahkan ke titik ini, dan itu membutuhkan sejumlah besar esensi sejati dan kekuatan jiwa. Hanya saja meskipun Meng Yifan terkejut, dia tetap menulis dengan Emperor Pen di tangannya. Secara bertahap, segel emas besar jatuh di depan Meng Yifan, dan segera setelah segel itu keluar, segel itu bergegas menuju 9 ekor Mu Yun. Sosok besar Mu Yun bergegas keluar, dan 9 ekor, ke segala arah, bergegas ke segel emas. Suara klik-klik, 9 ekor diblokir, dan segel emas juga pecah berkeping-keping. Meng Yifan mengerutkan kening ketika segel emas dihancurkan. Meng Yifan, jika kamu tidak bisa menaklukkan ini, biarkan aku melakukannya. Namun, pada saat ini, di udara, sebuah suara lembut terdengar. Suara itu sepertinya jauh di langit, dan sepertinya dekat di depan Anda, memberi orang perasaan aneh. Pada akhirnya, sesosok perlahan muncul dan muncul di depan Mu Yun. Sosok itu sangat kecil, tetapi muncul di depan roh naga giok kuno, tetapi itu seperti lubang hitam, yang tidak mungkin diabaikan. Ini kamu, Seng Wuyi. Melihat sosok yang berdiri di depannya, Mu Yun tiba-tiba berbalik, tetapi dia masih berdiri di sana, menatap Seng Wuyi. 4 tahun lalu, apa yang dia lihat adalah hantu Seng Wuyi, tapi sekarang, apa yang dia lihat adalah orang yang nyata, Seng Wuyi sendiri. Ini aku. Aku tidak berharap kamu tumbuh ke level ini. Aku harus benar-benar menarikmu ke Sekte Pil Suci hari itu. Kata Seng Wuyi dengan sedikit penyesalan. Jangan sia-siakan pikiranmu, kamu tidak bisa mengajariku sama sekali. Tidak ada seorang pun di seluruh benua keberuntungan Tian yang bisa mengajariku Mu Yun. Ya, ada keberanian, kamu bisa melakukan langkah ini dengan kemampuanmu sendiri, dan itu semua adalah milikmu sendiri. Ini baik dan buruk. Seng Wuyi berkata dengan ringan, keuntungannya adalah kamu tidak terkendali dan tidak ada yang menahanmu.
Kerugiannya adalah pada saat ini, aku ingin membunuhmu, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Kata-kata Seng Wui sangat lembut, tetapi mereka jatuh di telinga semua orang, tetapi mereka seperti 5 guntur, tidak bisa bergerak. Kamu datang untuk membunuhku. Mendengar ini, ekor 9 Muyun berkumpul, dan bola api cahaya listrik ungu berkumpul lagi. Tidak berguna. Segala sesuatu tentangmu tidak berguna. Seng Wui tersenyum sedikit, mengangkat telapak tangannya, dan cahaya cian bersinar, dan pada saat itu, semua yang ada di ujung jari Muyun menghilang. Setiap inci tubuhnya tampak benar-benar lenyap di bawah cahaya biru. Gu Yulong disempurnakan menjadi telapak tangan seukuran telapak tangan, perlahan-lahan terbang menuju tangan Seng Wui, dan bahkan Feng Tianding di cincin ruang Muyun secara otomatis terhubung dan berlari ke tangan Seng Wui. Kuali surgawi ini, bagaimanapun, adalah milik Sekte Pil Suci saya. Itu telah ditinggalkan di luar selama beberapa dekade. Itu harus diambil kembali. Dari awal hingga akhir, Seng Wui selalu berbicara seperti seorang sastrawan, dengan senyum tipis di wajahnya. Kekuatan dalam tubuh tampaknya dikosongkan dalam sekejap, dan Muyun memandang Seng Wui, matanya menyipit. Sekte Pil Suci adalah sekte kelas 1 dari benua keberuntungan surgawi. Jika tidak, itu tidak akan tersebar di seluruh benua, dan akan ada pavilion Pil Suci. Apakah kamu tidak yakin? Melihat Muyun, Seng Wui tersenyum sedikit dan berkata, aku masih mengatakan itu. Jika kamu ditemukan olehku lebih awal, mungkin kamu akan menjadi murid pertama Seng Danzong sekarang. Tapi kamu tidak punya, jadi, untuk Wentian, aku harus membunuhmu. Seng Wui berkata, aku tidak bisa membiarkan masa depan kamu mengancam Bei Wentian. Kata-kata Seng Wui jatuh, dan dia mengambil foto langsung dengan telapak tangannya. Telapak tangan itu menggunakan hampir semua kekuatan Seng Wui, dan bunyi klik terdengar, dan danau jiwa benar-benar meledak di kepala Muyun. Darah mengalir ke 7 lubang Muyun, dan seluruh orang menyusut ke tanah dengan bunyi gedebuk. Penguasa suci, kaisar orang ini masih di tangan orang ini. Tolong juga minta penguasa suci untuk mengambilnya untukku. Sekte darah bayangan hijau akan berterima kasih. Kaisar manusia Jing, itu bukan dia. Seng Wui menggelengkan kepalanya, dan ketika dia mengangkat telapak tangannya, tubuh Muyun terangkat. Lepaskan cucuku. Hampir pada saat yang sama, pria berbaju hitam dan Muding Tian bergegas keluar dalam satu langkah dan langsung membunuh Seng Wui. Namun, di hadapan keduanya, Seng Wui mengabaikan mereka sama sekali. Dia mengendalikan tubuh Muyun dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, ada tanda yang diukir di dada Muyun. Formasi pengetahuan 9 kematian. Melihat gerakan guru, Bei Wentian menunjukkan sedikit kengerian di wajahnya. Formasi pengetahuan 9 kematian diciptakan oleh pendiri Sekte Pil Suci. Formasi ini tidak digunakan untuk melindungi pegunungan, tetapi untuk menghukum anak-anak yang mengkhianati Sekte Pil Suci. Arai 9 kematian Lore, seperti namanya, orang yang disegel akan menderita rasa sakit dari pengetahuan setiap 9 hari. Selama 99 dan 81 hari, meridian orang yang disegel akan rusak dan benar-benar disia-siakan. Formasi pengetahuan 9 kematian ini dapat dikatakan sebagai hukuman tingkat tertinggi dari Sekte Pil Suci. Pada saat ini, tuannya benar-benar mengeluarkannya untuk berurusan dengan Muyun. Seng Wui, berani kamu. Berhenti. Bahwa Muding Tian dan pria berbaju hitam telah tiba di depan Seng Wui pada saat ini, tetapi menghadapi mereka, Seng Wui tersenyum sedikit, dan masih mengabaikan mereka. Melihat keduanya akan menyentuh Seng Wui, tiba-tiba 2 sosok muncul dari belakang Seng Wui entah dari mana. Mereka berempat langsung saling berhadapan dengan 8 pukulan. Dengan dengungan teredam, pria berbaju hitam itu jelas trauma, dan napasnya dipercepat. Muding Tian sedikit lebih baik, tetapi wajahnya menjadi pucat. Hitam dan putih. Melihat 2 sosok hitam dan putih, Bei Wentian benar-benar terpana. Hitam dan putih, mereka adalah 2 penjaga sekte, tetapi 2 orang ini jarang muncul di sekte, dan mereka tidak berharap untuk muncul kali ini. Sayap hitam, Bai Zichang, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Seng Wui mengerutkan kening ketika dia melihat kedua pria yang mengenakan jubah hitam dan putih. Jelas, dia tidak memanggil 2 orang ini. Jie, sebagai pelindung Master Sekte, kita secara alami di sini untuk melindungi Master Sekte, dan Penatua Ziyu Yizi juga telah memerintahkan kita untuk menjaga muridnya. Muridnya, mendengar ini, Seng Wui mengerutkan kening. Begitu, perbaikan cepat pergi. Seng Wui tidak mengatakan sepatah kata pun, dengan pertempuran besar di tangannya, dia langsung membungkus Muyun ke dalam pelukannya dan segera melarikan diri. Sayap hitam dan 2 panjang putih berdiri di tempat menyaksikan semua orang mencibir. Kekaisaran Awan Selatan hanyalah tanah Barbarian Selatan, dan benua keberuntungan surgawi sangat luas. Bagaimana semut mengerti? Pengejaran macam apa yang ada di atas para dewa? Daripada tinggal di sini seperti semut, lebih baik mati. Sayap hitam berteriak pelan, dan telapak tangannya berkedip. Langit dipenuhi dengan gagak, menutupi langit dan matahari, dan suara menderu bergema di langit, dan sayap hitam melompat ke gagak besar. Dengan teriakan rendah, di belakang sayap hitam, ribuan burung gagak terbang dan bergegas menuju banyak prajurit kekaisaran Nanyun di bawah.
Namun, pada saat ini, suara ding-ding terus terdengar, dan di bawah langit yang penuh malam, kerucut es setebal jari jatuh lurus ke bawah. Kerucut es jatuh dari langit seperti tetesan hujan di atas langit, menutupi seluruh kota Nanyun. Dengan suara kepulan, gagak menembus di mana kerucut es lewat dan hujan darah merah secara bertahap turun di langit. Langit malam yang redup berangsur-angsur berubah menjadi biru es. Sesosok datang dari kehampaan, melangkah ke posisi 1 km, dan teratai es biru muda mekar di bawah kakinya. Berdiri di atas teratai es adalah seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun panjang biru muda dengan 3.000 rambut, menunjukkan sedikit warna biru es menyebar di belakang kepalanya, di wajah yang halus dengan fitur wajah yang sempurna, membuat orang menghela nafas, seolah-olah berdiri di depannya adalah bagian dari seni, 1 poin lagi tidak berguna, dan 1 poin lagi tidak sempurna. Sosok wanita itu tinggi dan lurus, dan lekuk rampingnya masih tidak terhalang di bawah rok panjang. Sepasang kaki panjang yang menjulang membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, tetapi napas dingin di sekujur tubuhnya membuat orang merasa terisolasi darinya, sebuah jarak. Setelah 4 tahun, saudara Yun, aku kembali. Wanita itu menghela nafas ketika dia melihat ke tanah yang luas. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.